menamakan perusahaannya anaknya sendiri, salah satu itu sih ya. Regenerasi. Saya menamakan perusahaan saya juga Tiger Entertainment dari nama dia. Saya belajar dari orang. Ya, saya tuh orang yang begitu. Saya bilang sama Raffi sekarang, wah gila lu, udah hebat banget. Wah Raffi, ngeri gue. Ngerinya ujiannya kayak apa ya, karena lu dapetin semua nih dunianya, ngeri. Lagi gue bilang apa gitu. Ya emang pasti ada. Dan kita nggak tahu seberapa besarnya. Itu dia. Tapi target ada nggak sih yang mau dicapai gitu di tahun 2021 Yang belum tercapai yang mungkin belum tercapai? Saya cita-cita banyak banget. Ini ada satu hobi saya lagi. Ada klub, ada juga saya gabung ya sama Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini ulang tahun Keanu sebenarnya ya. Saya itu dapat kesempatan nih, makasih lo Mbak Seli. Yang seneng juga nih. Saya Tapi terharu dan seneng sih. saya itu dikasih kesempatan untuk ada di Keranjang Bali. Ya itu salah satunya ya. Banyak sekali untuk apa yang saya kerjain sekarang, tanggung jawabnya ada. Apa saya juga pilih Keranjang Bali juga. Pengen banget kita itu, karena saya kenapa tertarik sama Keranjang Bali, awalnya itu dia bikin UMKM dengan harga modal ya. Harga modal itu mereka ngambil untung, dan selama pandemi itu yang paling menyedihkan sebenarnya UMKM. Jadi saya di situ ada berbaginya, dan akhirnya saya menawarkan diri saya untuk masuk. Itu sih sebenarnya ceritanya. Wah ini sebenarnya berbagi dong. Kalau udah berbagi itu dan bisa mencakup banyak UMKM, itu adalah pahalanya. Karena saya menawarkan diri, kalau ada ini boleh deh. Dan akhirnya malah setelah 2 hari dia nonton saya lagi. Itu sih. Berarti bisnis kembali. Iya, kalau cita-cita, kalau apa bisnis itu kayak air ya, kayak ngalir aja. Tapi kalau dibilang cita-cita, waduh banyak banget, terlalu banyak banget. Tapi dengan Mbak Sally ini mungkin bidangnya seperti apa sih? Nah, Mbak Seri, bidangnya itu lebih kemana? Iya. Ya kita lebih ke kerja sama sih, partnership gitu. Awalnya aku juga kaget gitu, dikira bercanda soalnya pertama kali datang terus inget kan, oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya ke Keranjang gitu kan. Awalnya mempekerjakan itu kan orang gitu, terus kita jadiin CS. Terus akhirnya dengan ada itu saya kaget, Keranjang trafiknya mulai naik gitu loh. Kenapa? Ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya tuh, Fitri gitu kan. Nah di situ saya mulai, oh ya ampun, ya maksudnya berdampak loh seperti itu dengan kita membantu orang, berbagi, ternyata berdampak. Dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung. Terus Kak Baim ngomong begitu, aku pikir bercanda karena kan bahasanya saya kan bercanda iya gitu. Terus akhirnya aku minta kontaknya, aku telepon, ini beneran serius nggak sih gitu kan. Beneran serius, dan bilangnya mau hadiah buat Kiana ulang tahun gitu. Wah, maksudnya aku agak kaget ya, jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado tapi buat masa depan gitu kan. Ini kan masa depannya. Jadi aku apresiasi banget, makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih. Jadi ya udah langsung deh aku kejar nih. Jadi awalnya itu sebenarnya apa, saya boleh. Jadi awal boleh, maaf ya. Iklannya ini. Apa nih saya? Apa itu cicak? Oh, hap. Oh iya bener cicak. Jadi saya tuh awalnya tuh nggak sengaja Keranjang gara-gara saya nemuin orang di jalan, tukang parkir yang istrinya tuh nggak ada kerja, nggak punya kerja. Nah, akhirnya saya nggak punya kerja mas, saya udah berapa hari sih, 2 bulan kalau nggak salah ya. Sehari ini saya bantuin cari kerja, mau nggak? Saya bilang sehari ini, saya besok pulang, mau nggak? Nah itu nggak ada settingan sama sekali. Jadi saya dari situ ke Keranjang Bali itu nggak ada settingan sama sekali. Dia itu kita untungnya di vlog ya, di vlog itu kelihatan banget, dan dianya juga bilang saya selalu gitu ya, gue yang mengedepankan saya gimana caranya orang tuh jadi semua settingannya. Akhirnya udah saya ketemu sama Mbak Dian ya. Iya, HRD-nya. Jadi dari situ saya ketemu, dan setelah saya kesana lagi pas 2 hari dia sudah bekerja menjadi OB. Oh iya. Iya. Jadi saya senang banget, dan itu cerita saya di vlog tuh ada semua, dan itu real. Karena karena yang lain kan juga kita bukan orang bodoh ya. Settingan sama enggak itu kelihatan dari mata sih ya.
Dia kelihatan dari cara dia ngobrol, dari cara kita nawarin. Karena apalagi dia bukan orang seperti pemain seperti saya, jadi dia pasti real semuanya. Itu dia. Itu pertama kali saya makanya sekarang ya alhamdulillah. Berarti ini penutupan akhir Iya. akhir tahun yang indah. Kemarin yang dibilang sama siapa ya, pinter ya lu, ulang tahunnya bukannya sesuatu hal yang hadiah ini, tapi untuk masa depannya kian. Memang kita harus seperti itu sih sekarang ya, nggak bisa mungkin ya, bukan salah juga untuk menghabiskan di mobil kayak apa, cuman saya pengen yang berguna aja, karena nggak tahu ya harus punya vision ya. Kan di vlog kemarin juga ada Paula mengunjungi rumah baru Mas Bayu. Nah, bagaimana Kak Paula reaksi mungkin melihat rumah baru nih? Dia nggak pernah ke sana ya, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah masuk ke rumah baru ya, baru kemarin. Dan ya saya tuh mau surprise namanya, dari desain juga dia nggak ngambil pusing ya, jadi memang pertama kalinya dan dia kaget dan besar juga alhamdulillah ya, cita-cita. Jadi saya pengen banget emang ya, sekarang kalau misalnya kita keluarga cuma nyenengin keluarga aja sih, gimana anak-anak senang sama istri senang ya, sama keluarga dari dua belah pihak, itu aja sih. Setelah lika-liku perjalanan pembuatan rumahnya penuh drama ya Mas, dari sekarang sudah seperti apa sih gitu? masih tiang karena betulnya itu susah baca, betul nggak tahu lah itu pokoknya. Sudah baru itu yang paling sulit ya, tinggal kita semuanya setelah itu dipasang, mau itu hebel atau nggak bata atau apapun itu, yang sekarang bagian sulitnya udah, tapi kita kepotong sama tahun baru sekarang dari tangan yang benar. Saya dulu kan sama Manor supaya bisa mengurangi budget ya, tapi bukan salah Manor juga lah, tapi karena kesalahan saya untuk punya keputusan seperti itu. Manornya kan bukan dari untuk dia ngeliat struktur atau nggak gambar struktur atau nggak dia kan cuma bikin amannya dia, tapi kan ketika kita punya arsitek yang benar kan ada gambar struktur yang harus diinin ya, dari peran segala. Nah itu sih salahnya. Nah itu kan pengen suasana kayak di Bali apa? Oh kalau saya sih saya tuh lebih ke Jepang modern sih. Kemudian tapi bakal ditempatin di tahun 2022 apa? Belum tahu masih apa saya Mas Bayu kan di beberapa vlog kan suka berbagi gitu ya. Udah mulai mengajarkan piano nggak sih untuk berbagi terhadap sesama? Karena kan berbagi itu kan apa saja bisa ya, nggak cuma uang atau materi gitu, bisa barang dan lain-lainnya. Seperti apa ngajarin? lebih ke arah saya misalkan nggak tahu dia kan dia mana juga, kalau saya ngasih uang dia nggak ini, dia pasti ngasih ke orang lain sampai sekarang nggak tahu dia sampai sekarang gitu. Kalau misalnya kasih uang 50.000 dia pasti nyari orang ya, dari seperti itu dia ngelihat kali ya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngajarin itu, cuma saya kasih, dia nggak pernah ini, dia ambil oleh itu dia nyari orang. Mas Bayu sudah merasa lengkap belum sih ketika karir, bisnis gitu kan semuanya lancar dan punya 2 anak yang bermasalah? Sudah merasa lengkap belum sih hidup, atau mungkin masih ada yang lagi dicari? Sebenarnya dibilang lengkap sama bahagia itu tabu banget ya, nggak akan bisa lengkap sih. Kita sebagai manusia mau saya apapun mesti apapun bahagia ya, bahagianya itu ditakdirin sama apa saya papa, bahagianya itu ditakdirin sama apa ini saya. Kalau saya bahagianya itu ya ditakdirin ini saya mama bentar ya. Iya. Jadi kalau saya bilang bahagia sama lengkap itu sangat tabu banget ya, kayak seperti kita ngomongin cinta nggak bisa dilihat kata-kata. Tapi kalau saya lebih ke arah bahagia saya itu seperti apa sih? Bahagia saya kalau saya itu bisa bahagia orang lain, semakin banyak saya bisa bahagia orang lain, saya semakin bahagia. Dan itu udah kayak apa ya, bukan kebutuhan ya, emang itu yang ya, makanya saya kayak, dan sekarang juga ada kayak apa ya, saya juga diajarin kalau misalnya berbagi itu bolehin yang misalnya syiar ya, itu baik ya, itu ada di agama, tapi alangkah baiknya yang nggak ketahuan juga. Jadi ada 2 tuh, baik dan alangkah baiknya. Jadi ya sekarang sudah ada platform yang terkadang kan susah untuk bantuin orang kalau memang yang paling capek itu risetnya, kita mau tahu dari mana nih orang butuh atau enggak. Nah sekarang sudah ada risetnya ya,
platformnya saya pun juga buat bareng-bareng.com, bekerja sama sama Kita Bisa. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau ketahuan bisa dari situ gitu. Jadi memang semua itu harus timbang. Kalau misalnya nanya lagi belum atau belum, saya nggak bisa bilang karena pasti setiap manusia maunya lebih terus. Saya lebih mementingkan, lebih mementingkan saya bahagianya. Nah ketika saya bahagia saya bisa bagi orang lain. Sampai keluarga. Kalian terpikir juga untuk ngaduin piano bisnis aja jatuhnya mas? Kenapa tadi? Memberi kado. Iya, kado bisnis Hmm. untuk masa depan. Iya, Piano. betul. Kenapa terpikir itu sih mas? Kan bisa dibilang nih piano masih panjang ya. Banyak orang-orang juga menamakan perusahaannya anaknya sendiri. Salah satu itu sih ya. Regenerasi. Saya menamakan perusahaan saya Good Tiger Entertainment dari nama dia. Saya belajar dari orang-orang hebat juga. Iya, jadi mereka menamakan ini jadi delegasi ke dia ya. Secara nggak langsung kita mengajarkan dia. Jadi yang saya lakuin sesuatu hal yang berbau buat ke depan itu berguna buat anak. Mas, untuk apa perencanaannya sendiri sama dapat izinnya pengen ngasih hadiah itu ke Tiano kak? Ngasih hadiah ini, Iya maksudnya. oke, ngasih hadiah pas waktu itu. Jadi kan kita ngobrol ya, tiba-tiba bawa kontraknya. Pas Kiana itu lagi ulang tahun, pas kita mau pulang. Dia lagi tidur, ada vlognya juga. Saya bilang ini hadiah ya buat Kiana. Kaget pikir, ini kan ulang tahun Kiana ya. Saya aku hadiahin, bukannya tiba-tiba kepikiran mulu ya. Oh. Spontan aja. Pas lagi ulang tahun dia lagi tidur. Saya bilang ulang tahun Kiana ya, mudah-mudahan berguna ini. Udah. Tanggapan Kak Paula sendiri gimana tuh mas? Ketika memberikan kado itu? Iya, dia sebenarnya juga nggak tahu. Saya semuanya kadang-kadang nggak bilang sama Paula ya, walaupun emang istri juga harus tahu, cuman yang surprise itu kadang-kadang saya nggak bilang. Jadi ini kaget juga pas awal ketika saya mau akuisisi Ranjang Bali. Mas Mario,